Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita TVmu. Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Siti Zuhro menyebut pemerintah perlu mengambil langkah serius dan fundamental memasuki tahun 2021. Siti Zuhro beranggapan pemerintah tidak perlu membuat hal kontroversi seperti beberapa rancangan undang-undang terdahulu yang menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat pada tahun 2020. Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI sekaligus dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta Siti Zuhro beranggapan sistem demokrasi Indonesia perlu dilakukan penataan serius dan fundamental pada awal tahun 2021. Siti Zuhro melihat kualitas demokrasi mengalami kemunduran atau setback. Hal ini ditenggarai dengan adanya ketidakmampuan masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Maka pada tahun 2021 demokrasi Indonesia tidak akan lagi merasakan sistem demokrasi. Siti Zuhro juga menyinggung beberapa rancangan undang-undang terdahulu pada tahun 2020 yang menuai kontroversi di tengah masyarakat. Produk-produk hukum kita, baik itu melalui legislasi, rancangan undang-undang yang sudah menjadi undang-undang, lalu diributkan dan mendapatkan resistensi, bahkan tidak hanya satu dua kalangan, hampir semua kalangan, mulai yang di nasional sampai yang di daerah, untuk tidak bersetuju dengan rancangan undang-undang HIP waktu itu sehingga diubah dan sebagainya, dan itu belum final masih. Jadi memori dari masyarakat. Terus muncul lagi undang-undang Minerba yang daerah-daerah juga resisten. Lalu muncul lagi undang-undang yang disebut Omnibus Law Cipta Kerja. Dan ini juga masih panjang ceritanya yang juga menimbulkan resistensi yang luar biasa. Dan kegembiraan masyarakat, ketidaksenangan masyarakat merasa kebebasan untuk menyampaikan pendapat tadi yang terbatas. Gitu. Lalu diagak-agakin dengan undang-undang ITE kan gitu. Nah ini yang menyebabkan beberapa pilar penting atau katakan nilai-nilai yang membackup atau menopang berjalannya demokrasi yang substantif tadi itu menjadi terhambat. Ini yang menyebabkan juga lalu nilai kualitas demokrasi kita itu lalu mengalami setback, menurun, mundur kan gitu. Nah ini, lalu lantas apa tahun 2021? Kalau kondisi ini kita terus panjangkan, kalau kita terus tidak mampu melakukan perbaikan-perbaikan, yang terjadi adalah suram yang luar biasa nanti. Di 2021 itu kita betul-betul tidak lagi bisa merasakan nafas dari satu sistem demokrasi itu. Jadi nafas kita sudah bukan nafas demokrasi, tapi nafasnya adalah otoritarian. Ketika kita tidak lagi merasakan ada keleluasaan dalam mengutarakan pendapat. Ketika komunikasi itu sudah tidak bisa dua arah lagi antara penguasa dan tentu rakyat gitu. Lalu kebebasan juga berserikat, ormas dan sebagainya, itu mereka sudah merasa terbatasi dan sebagainya. Ketika distrust antar masyarakat, antar komunitas, antara pemerintah dan masyarakat terhadap pemerintah, ini menurut saya adalah kemunduran yang luar biasa yang kita rasakan 1 tahun terakhir ini, 2020. Dan kalau itu tidak kita obati, tidak kita berikan solusi dengan sangat memadai, apa yang terjadi di 2021 adalah nuansa yang sangat gloomy, sangat suram gitu ya, untuk sistem politik kita, untuk sistem demokrasi kita. Karena lalu yang terjadi adalah bukan bekerjanya sistem demokrasi, tapi bekerjanya sistem otoritarian. Meskipun gitu ya, de jure kita sudah bersepakat untuk menjalankan sistem demokrasi. Tapi de facto ternyata yang dominan, yang tampak dan kita jalani adalah sistem otoritarian. Nah itu. Jadi catatannya adalah akan tetap gloomy dan semakin gloomy, semakin suram, semakin setback gitu ya. Prospek demokrasi kita di tahun 2021 ketika kita memang tidak punya tekad yang bulat untuk membangun sistem demokrasi yang genuine, yang memadai di situ.
baik bagaimana dari komitmen dan empati dari para elitnya gitu ya. Lalu bagaimana kelas menengahnya, civil society-nya, dan masyarakat luasnya gitu ya. Nah ini yang akan juga berpengaruh tidak positif tentunya terhadap demokrasi kita, karena demokrasi yang seharusnya gitu ya dari waktu ke waktu itu menunjukkan satu konsolidasi gitu ya, perbaikan kualitasnya, bagaimana menciptakan satu deepening demokrasi yang mendalam ya, yang bukan prosedural tapi yang substantif sehingga bermakna. Demokrasi yang syarat dengan pembelajaran di mana rakyat diberikan porsi gitu ya, yang sangat memadai untuk diberikan pembelajaran. Nah ini yang mungkin tidak akan muncul karena apa? Kita belum mampu gitu ya menciptakan satu demokrasi, membangun demokrasi dengan satu dampak atau korelasi yang positif terhadap menguatnya gitu ya. Trust building, jadi pembangunan trust gitu. Bagaimana kita membangun nilai-nilai yang positif gitu, nilai-nilai yang bermanfaat gitu bagi tentu gitu keberadaan masyarakat, dignity masyarakat. Nah ini yang seharusnya kita bersepakat untuk membangun demokrasi dengan satu catatan penting, yaitu membangun peradaban bagi bangsa Indonesia. Kohar Ariski memberitakan dari Jakarta.